Apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi perilaku tidak baik seorang anak? Pertama-tama, kita dapat meniadakan hadiah untuk perilaku yang tidak kita inginkan. Metode ini dapat diterapkan pada perilaku yang tidak membahayakan si anak maupun orang lain, tidak merusak harta benda, atau yang tidak menegangkan saraf kita. Karena hampir setiap jenis perilaku tidak diinginkan yang dilakukan oleh anak kita selalu mendapat hadiah. Tugas kita adalah menemukan hadiah itu dan meniadakannya. Marilah kita mulai dengan contoh dari dunia binatang. Andaikan saja kita memiliki seekor kera di dalam kurungan dengan sebuah pengungkit di dalamnya. Kera itu telah dilatih menekan pengungkit tersebut untuk memperoleh makanan dan selalu berhasil. Seandainya kita menginginkan agar dia tidak menekan pengungkit lagi, bagaimana caranya? Kita dapat mencoba menghukumnya dengan menyetrumnya setiap kali dia menekan pengungkit itu. Dan ini akan berhasil untuk sementara. Akan tetapi, cepat atau lambat, pengaruh hukuman itu akan luntur. Dan dia akan mulai lagi menekan pengungkit itu untuk mendapatkan makanan. Jadi bagaimana kita menghentikannya? Mudah. Kita menghilangkan hadiah yang berupa makanan itu. Pada permulaan, dia akan menekan pengungkit lebih sering. Seolah-olah sambil berkata pada diri sendiri, bagaimana mungkin saya tidak mendapatkan makanan lagi bila saya menekan pengungkit ini? Mungkin jika saya menekannya lebih kuat dan lebih sering, saya akan berhasil mendapatkan makanan lagi. Tetapi, cepat atau lambat bila menekan pengungkit tidak lagi memberikan hadiah, akhirnya akan berhenti menekan pengungkit itu. Tidak ada hadiah. Tidak ada penekanan pengungkit. Seorang anak yang bernama Wayne, bila mana mendapat sepotong kue, akan melepaskan lapisan gulanya, menggulingkannya menjadi bola, dan kemudian hanya memakan lapisan gulanya saja, serta meninggalkan sisanya begitu saja di atas piringnya. Karena beberapa alasan, kelakuan anak ini benar-benar membuat ibunya sangat marah. Setelah berkonsultasi dan mendapatkan saran, si ibu mengubah sikapnya dalam menghadapi sikap anaknya. Pada waktu makan malam berikutnya disajikan kue yang berlapis coklat. Pasti Wayne terus melepas lapisan gulanya. Ibunya diam saja. Dia duduk saja di sana sambil memegang meja kuat-kuat dan menahan rasa marah. Karena heran melihat ibunya diam saja, maka Wayne memandangnya dan berkata, "Lihat mama, saya melepaskan lapisan gulanya." "Saya tahu," kata ibunya. "Apakah mama tidak akan mengatakan sesuatu?" tanya Wayne. "Tidak," jawab ibunya. Wayne sangat dibingungkan oleh perilaku ibunya yang baru dan aneh itu. Tetapi dia meneruskan kebiasaannya membuat bola dari lapisan gula itu, memakannya, dan meninggalkan sisa kue di piringnya. Wayne mengulangi perbuatannya itu selama 6 atau 7 malam lagi, dan ibunya tetap diam saja. Pada malam ke-8, ibunya heran sekali karena dia memakan kuenya seperti saudara-saudaranya. Ketika ibunya datang lagi untuk konsultasi yang berikutnya, dia heran sekali dengan apa yang telah terjadi. Dia bertanya, bagaimana mungkin akhirnya dia mengubah cara dia makan kuenya? Anaknya mendapatkan hadiah setiap kali dia makan kuenya dengan cara seperti itu. Karena dia tahu bahwa cara makan kue itu mengganggu dan menjengkelkan ibunya. Tetapi ketika tidak ada hadiah lagi, dia makan kuenya dengan cara seperti saudara-saudaranya yang lain. Contoh lain yang menunjukkan bahwa peniadaan hadiah dapat berhasil dengan baik sekali. Pada umumnya, anak berumur 4 tahun akan mulai membawa pulang kata-kata makian yang akan dicobakan kepada kita. Jika mereka mendapatkan tanggapan yang mengejutkan dan mengerikan, tanggapan ini merupakan hadiah dan akan segera menguatkan penggunaan kata-kata makian itu. Namun, jika kita tidak memperdulikan kata-kata makian yang diucapkan oleh anak kita itu, berarti dia tidak mendapat hadiah. Maka sedikit demi sedikit kata-kata itu tidak akan diucapkan lagi. Misalnya, seorang ibu yang sama sekali tidak menanggapi kata-kata makian yang dibawa pulang ke rumah oleh anaknya yang berumur 4 tahun. Maka kata-kata itu sedikit demi sedikit menghilang dari perbendaharaan katanya. Tetapi dia mempunyai seorang teman, tempat dia belajar kata keparat. Karena satu alasan yang tidak jelas, kata ini sangat mengganggu ibu itu. Begitu si anak mengetahui hal ini,
Dia tidak lagi memakai kata-kata lain, tetapi justru terus-menerus mengucapkan kata keparat. Mama, bolehkah saya minta kue keparat itu? Mama, bagaimana kalau es krim dan kue serabi keparat itu saja? Karena si ibu tidak mau lagi memberi hadiah lagi kepada anaknya jika mengucapkan kata keparat, dan anak itu tidak lagi mengucapkan kata keparat.